Ini yang pertama tadi apa? Ridho ya. Yang pertama ridho. Oke. Yang kedua upgrade impian. Lanjut ke yang ketiga apa? Kita berdoa. Ber- Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena kita ikhtiar tanpa doa itu nanti disebutnya sombong. Merasa kita sendiri yang apa? Semua itu hasil kita sendiri, hasil jerih payah sendiri. Ujung-ujungnya apa? Disebutnya itu kafir kodaria, ya. Kodaria apa jabaria ya? Kebalik saya lupa lagi. Ya, jadi bisa jadi kufur itu. Kalau kita hanya ikhtiar tapi kita nggak mau berdoa, merasa diri kita ini kuat, ini semua hasil saya sendiri. Padahal semua ini yang terjadi, Allah titipkan rezeki itu, Allah titipkan anak, Allah titipkan mobil, Allah titipkan rumah, Allah titipkan Anda bisa berangkat ke tanah suci, itu semuanya kehendak Allah. Makanya kita berdoa, ya, kita berdoa. Kalau misalnya kita nggak berdoa, ya berarti nanti bisa jadi kufur, gitu, ya bagi umat Muslim nih, ya. Ya itu kita harus minta doa juga. Kenapa ya? Karena kita mah nggak ada apa-apanya gitu. Wala haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Kita minta pertolongan. Apalagi di sini gitu ya. Berdoanya juga bisa ikut SLC juga. Ya ini ya. Kita ikut SLC ini bagus. Supaya apa ya? Kita ingetin diri kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Setinggi apapun jabatannya, makanya lihat di SLT kan ada owner, PPBS, ada manajemen, ada mentor-mentor proyek luxury, ada big ambassador, ada mitra-mitra, semuanya sama rata. Berkumpul di masjid satu tujuan. Ya. Oke, semuanya hamba Allah. Nah itu teman-teman. Ya, kita berdoa juga. Ya, minta sama Allah, ya Allah, sampaikanlah apa yang saya pengen gitu ya, capai selama hidup saya, mumpung masih ada orang tua masih kuat, ya masih bisa hidup. Saya pengen memberikan yang terbaik buat orang tua saya. Apalagi orang tua saya belum bisa berangkat umroh, rumahnya, gubuknya udah rusak, ya. Nah, kita minta doa sama Allah, gitu. Ya harus minta, oke? Nah, udah berdoa, tapi mintanya jangan maksa. Ingat, gitu ya. Mintanya jangan maksa. Kalau kita mintanya memaksa, wah gimana? Nggak bisa gitu ya. Oke. Nah, itu nomor tiga. Kemudian yang nomor empat nih, baru ikhtiar. Oke, ya. Nah, ikhtiarnya gimana? Ya, ikhtiarnya kayak gimana? Nah, ikhtiarnya kita balik lagi tugas tanggung jawabnya apa? Oke, ya. Tugas tanggung jawabnya ngapain di sini? Sebentar, guys. Oke, sebentar iklan dulu ya. Loh, mohon maaf nih, anak rewel. Iklan dulu ya, sebentar. Oke, nah ini ikhtiar. Oke, yang keempat yaitu ikhtiarnya. Nah, ini ikhtiar kita maksimalkan. Tugas kita di sini ngapain? Oke, ya ini pembahasannya lumayan nih ya. Itu saya baru baru ngebahas di apa di awalnya dulu nih sebelum kita terjun gaspol habis-habisannya. Ya pastikan itu dulu ya. Jangan dulu mikirin caranya. Ya kadang yang saya lihat nih rata-rata ketika awal orang udah gabung tuh mikirin tuh caranya gimana. Ya, cara mah nomor sekian. Ini dulu nih. Ya tadi kan di awalnya ridho dulu, kemudian upgrade impiannya, kita berdoa. Nah, ini baru ikhtiarnya. Ya, ikhtiarnya ngapain? Ya, di sini tugas tanggung jawabnya apa? Yang pertama, ya, membangun. Oke, oke, yang pertama ini membangun. Yang kedua, membina. Cuma dua doang ikhtiarnya di sini ya. Membangun sama membina. Membangun gimana? Nah, ini kita bahas membangun dulu nih. Oke, ini yang pertama membangun. Membangun itu ngapain?
membangun tim gitu kan. Kita di sini ngebangun tim. Berarti tugasnya apa? Di sini yang pertama prospek, yang kedua apa? Ini doang. A sama B. Apa? Prospek sama mengundang. Itu doang. Ikhtiarnya kan di awal itu. Jadi kalau misalnya kita ngebangun rumah, berarti bangun dulu rumahnya, ya, bangun dulu, kuatin dulu pondasinya, udah pondasinya kuat, kesananya hasilnya bagus, ya, tembok-temboknya diaci, dicat sampai keramik, udah beres semua diatapin, baru nanti bagian ngerawat gitu. Jadi ngebangun dulu sampai jadi rumahnya, baru ngebina, ngerawat. Ya, jadi teman-teman di sini fokus apa? Membangun dulu. Tugasnya apa? Cuma dua, prospek dan mengundang. Ketika ada Zoom seminar, maksimalkan. Ketika misalnya di kota Anda ada seminar, maksimalkan juga sok bawa undangan. Atau misalnya nih, ya ada masih baru nih posisinya jauh di luar negeri, ya ada yang di Saudi lah, ya coba maksimalkan, undang ya orang apa misalnya orang yang kita prospeknya, undang, kenalin ke mentornya, ya mengundang ke mentornya, ceritain gitu. Nah ini mentor saya nih, ya alhamdulillah latar belakangnya seorang ojek online ya dulunya, tapi alhamdulillah sekarang setelah menjadi reseller ya di SSB Team ini bisa punya mobil, bisa beli mobil cash, bisa beli rumah secara cash, dan bisa membantu ratusan orang bisa terbebas dari hutang dan riba. Itu. Nah, seperti itu ceritanya ya. Oke, itu ya prospeknya apa? Ikhtiarnya kayak gini doang. Presentasi, prospek, mengundang. Prospek dan mengundang. Itu doang ya. Oke, siap. Ini mau dilanjutkan nih? Ini tadi saya terlalu panjang pembahasannya di awal nih. Apa mau dilanjut? Ininya nih, ikhtiarnya. Siap, lanjut Coach. Lanjut. Siap. Oke, siap sebentar ya. Oke, nah di sini untuk tahapannya kan banyak ya, udah sering diinin. Jadi untuk prospek itu berarti yang harus kita butuhkan apa? Yang pertama data, database. Oke, ya jadi buat teman-teman kalau misalnya belum punya kalau misalnya yang pertama sih sebetulnya nih buat mitra baru khususnya ya tim reseller baru, ini yang pertama yang harus kita siapin database nih, siapa orang yang mau kita kenalkan ya. Nah database-nya jangan jauh-jauh dulu ya. Kalau saya biasanya ini yang pertama itu masukin di WhatsApp dulu, ada nggak temen, keluarga, saudara, itu dulu yang dikenalin. Oke ya. Nah ya database yang WhatsApp, kalau misalnya yang WhatsApp-nya udah habis baru kita promosi ya. Nah timbang nanti, nah ini ya untuk promosi di sini ya kita usahakan nih ya untuk promosi. Ini promosi kan ke orang yang nggak dikenal ya. Kalau ini kan WA itu orang-orang yang dari kontak itu orang-orang yang kita kenal. Nah kalau yang untuk promosi biasanya ke orang yang nggak dikenal. Cuman di sini kita harus lebih lebih apa ya? Intinya promosi itu buat orang penasaran sih sebetulnya kalau saya. Orang penasaran. Oke, ya. Buat orang penasaran itu tujuan promosi. Sampai orang penasaran itu sampai akhirnya apa? Dapat kontak ya. Udah penasaran baru nanti dapat apa? Dapat WA-nya, udah itu ya promosi itu. Cuman hati-hati. Nah ini ya untuk sekarang ini ya untuk di video promosi, mau video, mau apa, mau foto, ya mau kata-kata, usahakan kita ya hindari ya ini nih ya. Yang pertama PTBS, ini harus dihindari, jangan ada bahasa PTBS
Kenapa? Ya, karena kalau misalnya ini sekarang lagi booming gitu, PTBS ini lagi booming di mana-mana. Ya, kalau misalnya kita udah nulisnya PTBS, apalagi teman-teman semuanya nih yang masih pada berjuang gitu. Nulis di promosinya ada PTBS, nanti orang-orang yang penasaran itu dia malah mencari nama PTBS dan ujung-ujungnya dia nyari orang yang sudah sukses. Akhirnya gabunglah ke orang-orang yang sudah dapat di ambasador, yang udah dapat luxury, ya. Nah ini gitu. Teman-teman pastikan ya rahasiakan nama PTBS-nya. Oke, siap ya, rahasiakin dulu. Jadi jangan usah disebut nama PTBS-nya. Oke, nah ini yang pertama PTBS. Yang kedua, ya hindari namanya apa? Reward. Nah ini ada video yang ada dapat reward itu coba ya hindari, nggak usah diupload lagi. Kan gimana kalau misalnya promosinya di TikTok saya udah ada yang terlanjur itu tinggal privasi aja. Oke, tinggal privasi ke ya, hanya saya aja. Jadi buat lebih elegan lagi yang bikin orang tuh benar-benar penasaran. Jadi bahasanya soft selling, ya soft selling. Oke. Nah, kemudian dari apa bahasa reward terus meraih mendapat. Nah, saya dapat mobil. Nah, itu ya. Apalagi dapat mobilnya gratis. Dapatnya gratis. Waduh, ini hindari ya promosinya nih. Terus apalagi? Apalagi nih. Ini tolong ya teman-teman dirapikan supaya apa? Ini kasihan nih. Nanti teman-teman sendiri nanti orangnya malah gabung ke yang lain. Kalau nggak gabung ke yang lain nanti malah apa namanya itu banyak haters ya. Bonus, benar, bonus, hindari itu bahasa-bahasa itu ya. Nah, komisi, nah ini hindari ya. Jadi kita lebih mengedepankannya ya. Yang pertama apa? Komunitas SSB Team atau misalnya pejuang anti, nah itu aja ya, pejuang anti riba. Ya, terus apalagi di sini bahasa Mokes ya, Mokes, terus Big Mokes, Luxury, apalagi nyebutin nominal nih, nominal Luxury 1 miliar, wah, bahaya ini. Nanti kasihan ya teman-teman, apalagi misalnya nanti kalau misalnya ketemu orang pajak, wah itu pajaknya 20%, 25%, ya. Anggap nanti Anda dapat Luxury 1 miliar, terus uang 1 miliarnya cuma dapat 750 juta, 250 jutanya disedekahin. Nggak mau kan? Nah ini, jadi kita main rapi, ya teman-teman. Jadi hindari kata-kata ini, ya di promosinya. Nah, jadi yang dipakainya apa? Komunitas SSB Team, pejuang anti riba, terus apa lagi? Nah, ini apa? Profit ya. Nah, terus kalau ini boleh bisa mencapai peringkat ya. Mencapai peringkat. Nah, peringkat kan apa aja tadi? New, Star, sama Big, dan Look. Nah, Luxury Ambassador. Ya, ini semuanya Ambassador. Oke, ya. Nah, nah, intinya sebenarnya gimana sih kok agak ribet ya sekarang itu? Ya, mau gimana? Ini udah trennya lebih gede lagi gitu. Ini PTBS ini makin gede, makin dahsyat lagi gitu. Nah, kita main promosinya wabil khusus nih, ya wabil khusus yang main online, ya, yang main di TikTok, Instagram, apalagi yang di real, bikin video itu semenarik mungkin, bikin penasaran lah ini mah. Oke, ya. Nah ini kalau misalnya udah dapat promosi, oke ya lanjut ya. Nanti kan dapat kontaknya. Nah, tinggal prospek kan.
udah prospek. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya. Cuman kita harus ingat gitu ya. Dari awalnya apa? Promosi itu. Nah, ini tahapan kalau di alurnya kayak gini lah. Eh, promosi, dapatlah database ya. Dari database kemudian kita prospek. Dari prospek itu dilanjut ke eh, baru nanti closing. Ini alurnya kan, ya promosi, database, prospek, follow up, closing. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat database-nya, jangan lagi promosi terus. Ini database-nya habisin dulu. Ya, kalau udah database habisin dulu, udah di prospek, nanti follow up. Nah, untuk follow up ini kita harus paham juga, nggak semuanya orang yang kita presentasi langsung gabung. Ya, di follow up itu kan ada hukum yang namanya 10, 80, 10 ini hukum peluangnya. Ya, jadi orang yang 10, 80, 10 itu dari ini yang 10 orangnya menolak ya. Nah, yang ini menerima. Nah, yang ini apa? Inilah follow up. Nih, ya. Jadi kalau teman-teman udah presentasi udah banyak nih, belum pada gabung. Ya, itu nggak semuanya menolak. Itu masih bisa kita follow up, ya. Cuman yang harus teman-teman pahami bahwa kenapa sih orang mau gabung kepada teman-teman, ya. Itu biasanya 80% apa? Dari emosional. Ya, itu 20%-nya baru apa? Bisnis. Nah, ini sebagus apapun bisnisnya, kalau teman-teman mengenalkannya hanya ya butuh uangnya aja supaya Anda dapat bonus aja, mikirnya ke sana doang, ya bagi ayo dong gabung, orang nggak pada nggak mau, mending ke orang yang lebih baik lagi, gitu. Jadi disinilah teman-teman ya, ini rahasianya kenapa orang mau gabung kepada Anda ya, biasanya rata-rata emosionalnya bagus, pendekatannya bagus. Coba aja lihat, ada yang pernah closing nggak? Biasanya emosionalnya apa bisnisnya, gitu ya. Oke. Nah, ini ikhtiarnya kita maksimalkan. Disinilah prosesnya, gitu ya. Prosesnya ini dulu. Oke, di awal itu kita database-nya, promosi, ya. Inilah proses membangunnya dulu nih. Ya, proses membangun di sini prospek dan mengundang. Ya, prospek dan mengundang itu aja dulu. Dan targetkan aja di sini, ya. Ini harus paham gitu. Untuk nyampai ke tujuan itu, kita harus punya actionnya yang lebih gila lagi. Oke. Nah, makanya di sini ada yang namanya daily activity. Ya, ikhtiarnya ini nih. Kerjaan tiap harinya ngapain nih? Ya. Nah, daily activity-nya kan apa tadi? Presentasi, prospek itulah ya. Itu yang harus tiap hari kita lakukan. Kalau pengen impiannya bisa segera terwujud. Kalau harus impiannya terwujud itu. Ya kalau pengen doang beda sih ya. Pengen doang semua orang pengen. Tapi kalau harus ini mau nggak mau nih. Ya. Nah, ini ada ya orang yang presentasinya itu 5 orang per hari. Nah, ini disebutnya apa? Normal. Ingat ya, bukan dapatin database-nya, tapi presentasinya nih. Presentasi mengenalkan, menjelaskan dari A sampai Z-nya. 5 orang setiap harinya. Nah, kemudian ya kalau misalnya seharinya satu atau misalnya 2 per hari, itu disebutnya apa? Abnormal. Oke. Kalau misalnya 10 orang per hari, itu keren ya. Keren. Nah, apalagi kayak Kang Dani nih. Di awal ngerintis, Kang Dani bisa 40 hari, bisa beli mobil itu 20 orang per hari. Wah, ini apa? Amazing.
Nah, ini ya. Ada lagi nih, Kang, saya udah 1 tahun di PTBS, nah, tapi saya nggak dapat hasil terus. Emang kerjanya ngapain tiap harinya? Wah, saya paling presentasi seminggu 1 orang gitu. 1 orang per minggu. Nanti paling Sabtu Minggu doang. Wah, ini oleng ya. Oleng. Mimpinya itu dengan mata tertutup. Deh ya. Maksudnya mata tertutup kayak gimana? Ya. Kalau ada orang yang punya impian itu dengan mata terbuka. Mata terbuka, dia berani bermimpi, ya, berani bermimpi, setelah berani bermimpi masuk ke alam pikiran, dari pikiran itu dia ucapkan, ya, berani ngucapin impian itu, dari ucapan itu dia berani komitmen, akhirnya apa? Bertindak, ya, bertindak dan sungguh-sungguh. Itu orang yang punya impian dengan mata terbuka. Kalau orang yang punya impian dengan mata tertutup, dia punya impian, kepikiran terus, ya, terus gak berani ngucapin. Berani sih, berani. Ada yang berani juga ngucapin, tapi nggak berani bertindak. Ya, nah berani bertindaknya, tapi ngenalinnya cuma 1 orang seminggu, 1 orang tiap hari. Apa kabar? Ya, nah ini harus ada, teman-teman harus punya standar ini. Ya, tiap harinya harus ngapain nih? Gitu. Loh, minimal. Ya kita jangan fokus dulu ke hasil. Kita punya target, sok targetin dulu. Tapi kalau misalnya kita udah punya target, sok tinggal kita lakukan ini. Kerjain dulu aja. Mau hasil nggak hasil, ya tadi kan ada hukum yang namanya apa? Peluang ini. Ada hukum peluang. Ya, follow up dari 10 orang itu kemungkinan closingnya satu, 1 orangnya nolak mentah-mentah, 8 orangnya bisa kita follow up. Ya, oke, siap, bisa dipahami ya. Nah itu teman-teman, ya materi malam ini. Jadi balik lagi nih di kesimpulannya ya. Ini kalau dipanjang lebarin kayaknya sampai subuh nih, nggak selesai nih. Banyak banget nih ya. Tapi ini cukup dulu ya sampai tahapan di sini. Intinya di awal ya di awal di sini kita balik lagi flashback yang pertama ya. Kalau kita pengen rezeki yang ngejar kita, pastikan diri kita harus ridho dulu. Kenapa? Karena itu bensinnya ya. Percuma Anda punya impian, upgrade impiannya, Anda minta doa sama Allah, Anda ikhtiar jalanin lagi, tapi hati Anda masih keruh. Hati Anda masih kotor, hati Anda masih punya iri dengki sama orang lain, masih nggak bisa nerima keadaan, nanti rezekinya tetap seret. Kan ada orang yang merasa dia udah melakukan yang maksimal, impian udah dibangun, ya berdoa iya, ikhtiar udah tahu, cara prospek udah tahu, cara ngebina udah tahu, tapi hatinya masih kotor. Ujung-ujungnya apa? Ya udah, rezekinya seret. Kenapa? Ya itulah ridho itu ibaratnya apa? Bensinnya. Ya, jadi tetap ini fundamental. Yang pertama kita harus ridho dulu. Terima apa yang sudah terjadi. Udah nggak apa-apa gitu. Anda bulan ini bonusnya 0 ya, nggak ada bonus ya udah terima. Ya salah siapa? Anda sendiri emang berjuangnya nggak sungguh-sungguh. Terima aja gitu. Jadi nggak? Nah itulah ya teman-teman. Jadi rahasianya seperti itu. Ya supaya teman-teman paham nih. Ya nggak ujung-ujung. Ya, nah, ini hatinya ini benar-benar jadi tenaga ikhtiarnya ada, ya pikirannya ada, hatinya juga harus lunak, ya gitu. Jadi jagalah hati, jangan kau kotori asik. Ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah ini konsep yang benar-benar, insya Allah kalau teman-teman jalankan ini, ya dari awalnya ini ridho, ya dari ridho, kemudian upgrade lagi impiannya, berdoa dan ikhtiar, maksimalkan lagi tugas tanggung jawab kita sebagai reseller dari Best Corporation ini, sok insya Allah ya jangan dulu lihat hasil ya kan saya selalu pegangan teguh ke surat wal asri ya di mana Allah udah bersumpah wal asri demi masa innal insana lafi husrin sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian illalladzina amanu kecuali orang-orang yang aman yang percaya yang mempercayai itu wa amilus solihat yang mempercayai impiannya yakin impiannya yakin Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita yakin Allah pasti ngasih rezeki yang terbaik buat keluarga kita
Yakin. Kita harus percaya. Kita harus husnudon dulu sama Allah. Kalau kitanya udah suudon sama Allah, ya gimana? Karena innallaha fi dzanil abdi. Allah itu tergantung prasangka hamba. Kalau kitanya nyangkanya yang buruk, ya berarti ya Allah burukkanlah. Jadi ya, karena ucapan itu adalah doa, hati-hati. Ya, jadi di sanalah teman-teman, ya innalladzina amanu, ya mudah-mudahan teman-teman di sini bukan orang yang rugi. Ya, kenapa ya? Karena teman-teman di sini harus jadi orang yang amanu, percaya, mempercayai impiannya itu pasti jauh lebih baik. Pasti bisa tercapai. Masa depannya pasti jauh lebih baik. Wa amilus solihat, dan kita melakukan amal-amal kebaikannya. Ikhtiarnya kita syiarkan lagi, syiar anti riba, bantu orang supaya bisa punya penghasilan, bantu orang supaya bisa memasukkan riba, bantu orang supaya bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu. Bisa sukses dan bisa mensukseskan banyak orang, bisa kaya dan bisa mengkayakan banyak orang. Gitu. Wa tawasau bil haq, ya. Kita selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah, ini dengan adanya Zoom seperti ini, kita saling mengingatkan lagi gitu. Ini saya belajar, saya mengajar untuk belajar lagi, supaya ngingetin lagi saya. Dan begitu pun teman-teman hari di sini belajar untuk mengajar lagi teman-teman nantinya. Ya, wa minus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya, saling mengingatkan dalam sabar. Jadi sabar aja. Ya, teman-teman nggak bisa ya jalanin bisnis ini tahu-tahu langsung dapat luxury. Proses, ya sabar. Kita jalanin dengan sabar. Mau orang kayak gimana, mitra kita nggak jalan lagi, sabar. Ya, itu terima lagi. Ya. Itu jalanin lagi, ikhtiar lagi, proses. Ya, karena orang sabar disayang Tuhan. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, seperti itu, Kang Sandi. Oke, ya cukup sekian dulu materi malam ini. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya nanti ditampung Kang Sandi ya. Dr. Hasan Siap, nih. siap. Oke. Sekian dulu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.